bahwa dengan beredarnya pemberitaan di publik seolah-olah publik figur tersebut bersalah. Tetapi kita menyampaikan ke publik dan juga kita menyampaikan ke instansi kepolisian bahwa Wahyu Kenzo menggunakan public figure ini untuk meluluskan atau mengelabuhi modus dari kejahatannya, agar maksud adalah supaya masyarakat terpengaruhi dan akhirnya join atau bergabung menjadi member Prabowo Trading ATG. Kemudian yang selanjutnya, kelima, bahwa kami berterima kasih kepada public figure yang telah memiliki rasa keprihatinan dan rasa empati terhadap musibah yang dialami para korban robot trading ATG. Yang kita dengar bahwa Gus Miftah kemarin Ustadz kita menyampaikan beliau perhatian terhadap para korban yang mengalami scam penipuan yang dilakukan oleh diduga sebagai WK ini. Namun barang tentu keperhatian itu kita mengapresiasi. Kita juga berharap public figure yang 8 orang ini dan juga 2 klub sepak bola ini agar supaya membantu para korban dan juga para penyidik untuk mengungkapkan peristiwa ini. Persoalan terkait dengan keterlibatan mereka atau tidak hanya nanti dilihat mensranya, adakah niat jahatnya ataukah apakah dia tahu atau tidak. Kalaupun itu tidak tahu, maka hemat kita bantu penyidik, kemudian bantu para korban untuk membongkar skenario yang dilakukan oleh TSKWK agar ini diperkuat sehingga penyidik dan jaksa melimpahkan ke pengadilan dan confident dengan P21 hingga ini menjadi persoalan hukum di pengadilan dan akhirnya kita berharap semua kerugian itu akan dikembalikan ke para korban berdasarkan putusan pengadilan yang ingkrah. Kemudian yang keenam, bahwa dengan beredarnya pemberitaan di publik seolah-olah publik figur tersebut bersalah. Kami meyakini tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Untuk itu kami sebagai kuasa hukum para korban menyampaikan kepada 8 orang public figure secara terbuka dalam hal hari baik dan bulan baik ini, apalagi 10 hari menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan dan juga akan menjelang 1 Syawal hari raya Idul Fitri, maka tegas kita bilang kita terkait dengan individu-individu ini tidak ada persoalan sama sekali. Namun kita menyadari narasi pemberitaan lebih kepada individu-individu mereka, maka berdasarkan yang kita sampaikan hari ini, saya secara pribadi dan juga mewakili MZ Ain Pandar, kita meminta klarifikasi dan meminta maaf kepada public figure jikalau dia merasa tidak terima terkait dengan pemberitaan narasi di luar sana. Namun kami sebagai kuasa hukum tetap berdasarkan undang-undang advokat tetap memperjuangkan hak-hak para korban, diantaranya adalah memperjuangkan pengembalian kerugian para korban. Salah satu yang kami perjuangkan adalah menyelusuri semua aset-aset Wahyu Kenzo yang diduga melibatkan beberapa orang dan juga diduga dicucikan untuk membeli aset-aset yang baik bergerak maupun tidak bergerak. Itu sebetulnya pokok tracing yang ingin kita sampaikan. Jadi kita harus lebih konsentrasi terkait dengan penegakan hukum dan pengembalian kerugian para korban dan tidak terjebak dengan narasi individu yang merasa sehingga menjadi persoalan baru di negara ini. Terakhir, bahwa kami berharap setelah klarifikasi ini dapat menyelesaikan dan mencairkan permasalahan dan kami berharap dapat bersama-sama antara kami dan 8 public figure tersebut untuk membantu para korban dan berkonsentrasi mengembalikan hak-hak kerugian para korban. Baik, itu yang mungkin saya bisa sampaikan, lebihnya nanti kita berdiskusi nanti terkait dengan perkembangan pada hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ya. 8 public figure ini maunya dari mana, Bang? Bisa tahu nama-nama mereka semua. Baik. Apa udah ada terbukti, ada bukti yang buat apa ya? Ya.
terkait dengan keterlibatan public figure yang kita sampaikan ada 8 orang, kemudian ada 2 klub sepak bola di Liga 1 di Indonesia. Ini kan persoalan sudah terungkap di media. Informasi yang kita dapatkan dari para korban, kemudian tracing digital yang kita lakukan, dan kita sampaikan bukti elektronik ke kawan-kawan Barreskrim Mabes Polri, bahwa keterlibatan public figure ini disalahgunakan ataupun dimanfaatkan oleh TSK WK untuk melancarkan kegiatannya. Salah satunya adalah seperti produk diligence. Kalau kawan-kawan ingat, pada tahun 2021, pada saat launching program diligence ini, ada beberapa public figure yang dilibatkan sebagai brand ambassador. Produk diligence ini adalah produk nutrisi kesehatan. Dan produk diligence ini adalah merupakan bagian dari perusahaan yang dibentuk oleh Wahyu Kenzo, dan CEO-nya adalah istri dari Wahyu Kenzo. Maka dari itu ada kontribusi Wahyu Kenzo membentuk perusahaan tersebut. Setelah dia bentuk perusahaan tersebut, maka akan melahirkan produk namanya diligence. Nah, produk ini dikembangkan ke para korban untuk membeli robot trading ini. Sebelum diverifikasi, maka para korban harus membeli produk ini karena dia ingin menyelimuti terkait dengan niat jahatnya. Maka dari itu di Polres Malang juga sudah sampaikan, salah satu yang disita adalah produk Blueberry yang merupakan bagian dari produk hasil perusahaan yang dipimpin Wahyu Kenzo. Prinsip dari tindak pidana pencucian uang ini harus ditelusuri sampai ke akar-akarnya, termasuk sampai ke keluarga-keluarganya, dan termasuk pada pihak-pihak yang terlibat dan diduga menerima uang hasil kejahatan Wahyu Kenzo yang didapatkan dari para korban ini. Nah, untuk itu pertanyaannya, di pasal 5 TPPU itu kan bersifat pasif. Kalau pasal 3 dan 4 itu bersifat aktif. Pasal 3 dan 4 TPPU itu jelas menyampaikan orang itu dengan sadar bahwa ini hasil kejahatan, kemudian itu digunakannya untuk membeli aset atau membentuk perusahaan-perusahaan sehingga ini dikelabuhi. Uang yang halal, uang yang haram menjadi uang yang halal, atau uang yang hitam menjadi uang yang putih. Itu cara terkait dengan persoalan itu. Kemudian ada yang pasif, dalam hal ini pasal 5. Pasif ini adalah seseorang yang menerima aliran dana atau menempatkan dana itu, dia mengetahui atau patut menduga itu adalah hasil kejahatan. Pertanyaannya, apakah public figure itu mengetahui? Kalau mereka sampaikan beberapa hari ini kita lihat di pemberitaan bahwa public figure itu tidak mengetahui kalau hasil yang diterima dari Wahyu Kenzo baik itu berupa lelang maupun berupa terkait dengan beberapa yang disponsor itu adalah hasil kejahatan. Namun apakah dia tidak menduga? Apakah dia tidak patut menduga hasil kewajaran terkait nilai taksiran berupa barang yang kemungkinan itu diduga tidak sesuai dengan nilai barang, kemudian itu menjadi persoalan. Nah, penafsiran norma hukum dalam hari ini patut menduga memang pasti akan bervariasi. Namun barang tentu inilah tugas dari penyidik untuk menafsirkan pasal itu. Tugas kami membantu penyidik untuk menyampaikan persoalan itu. Maka dari itu kalau ditanya apakah di mana mendapat tahu nama-nama public figure, karena beberapa tracing berita itu sudah disampaikan, seperti umpamanya RA ataupun Atta, Raffi dan William, itu kan jelas mereka sebagai brand ambassador dari produk diligence. Pada saat itu Raffi Ahmad di Malang dia datang ke perusahaannya, ke pabriknya. Kemudian pada saat launching juga seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan lelang sendiri, jejak digital masih banyak sekali, bahwa Gus Miftah juga dengan Wahyu Kenzo pernah duduk bareng menyampaikan terkait dengan
lelang itu. Dan kita juga menghormati itu, karena bagaimanapun juga pasti barang tentu Gus Miftah tidak tahu hasil itu adalah hasil kejahatan. Tetapi terkait dengan apakah lelang itu benar, ya jelas lelang itu ada, termasuk dengan Dr. Tirta, kemudian Haji Faisal. Nah, jadi informasi itu kita sudah sampaikan ke penyidik. Kemudian penyidik bertugas untuk menelusuri itu. Apakah keterlibatannya betul-betul diduga kuat ataukah betul-betul tidak tahu. Nah, kalau sudah seperti ini harusnya ada dua pilihan. Pertama, uangnya dikembalikan, kedua atau barangnya disita. Jadi terkait dengan pembuktian ini, maka untuk menghindari dari proses penegakan hukum pasal 5, pilihannya bisa disita barangnya atau bisa dikembalikan uangnya. Kita contoh seperti di DNA, kemudian itu dibalikin uangnya. Seperti di net itu benananya dibalikin, disita. Nah, penyitaan itu adalah gunanya untuk memperkuat alat bukti penyidik. Untuk memperkuat alat bukti penyidik terkait dengan peristiwa hukum dan modus yang dilakukan oleh tersangka WK ini. Nah, kalau ini tidak diperkuat, maka akan lemah argumen penyidik pada saat proses di persidangan dan pembuktian oleh jaksa. Maka dari itu berkali-kali kita sampaikan, kita tidak menuduh atau memfitnah public figure itu, namun kita malahan meminta bantuan kepada mereka untuk membantu para korban dan juga membantu penyidik untuk mengungkapkan fakta dari modus kejahatan Wahyu Kenzo. Bang, berarti kan Gus sendiri bilang dari pengacaranya akan mensomasi pihak abang. Berarti ini official udah minta maaf secara langsung ya bang ya ke Gus dan beberapa artis lainnya yang abang sebutkan awal pertama preskon di Baris. Iya, memang kita setelah preskon di Baris kan kita menunggu respon. Menunggu respon di beberapa public figure terkait dengan seperti apa bentuk klarifikasi mereka. Dan terakhir semalam kita dengar Gus Miftah sudah klarifikasi. Dan saya juga sempat berdiskusi dengan lawyer, salah satu lawyernya terkait dengan apa yang diinformasikan. Nah, namun kalau seandainya terkait dengan somasi, dan itu adalah hak dari Gus Miftah dan juga lawyernya terkait dengan merasa dirinya difitnah ataupun merasa dirinya dipojokkan terkait dengan pemberitaan ini. Maka hari ini kita klarifikasi terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang menurut kita lebih kepada narasi individu-individu public figure, namun tidak kepada pokok persoalan terkait dengan kerugian para korban. Nah, pada kesempatan ini kita sampaikan, yang tadi saya sampaikan bukan hanya kepada Gus Miftah, seorang ustadz yang barang tentu memiliki pengaruh yang cukup besar di Indonesia, kemudian kepada beberapa public figure lainnya, termasuk yang lainnya juga, bahwa kesempatan hari baik dan bulan baik ini menjelang 10 hari atau 7 hari bulan suci Ramadan, kemudian juga menjelang hari raya Idul Fitri, maka dalam kesempatan ini ingin kita sampaikan, jikalau narasi-narasi itu menyinggung perasaan mereka, kemudian menyinggung menjadi persoalan individu dan keluarga mereka, maka saya secara pribadi dan kawan-kawan MZN Partner mengucapkan dengan tegas, kita meminta maaf dan kita berharap persoalan ini bisa dikelirkan. Dan barang tentu nanti ada waktu untuk silaturahmi, hanya mungkin akan memakan waktu yang cukup lama karena harus terpotong dengan Hari Raya Idul Fitri. Dan Gus sendiri bilang dia juga tidak tahu duit itu halal dan haram, dan nggak mungkin duit itu bisa dibalikkan karena kan duitnya sudah buat amal gitu. Yeah. Ini gimana bang? Ya, pertanyaan itu memang sering yang menjadi persoalan orang yang diduga tindak pidana pasif. Contoh ada beberapa yang masalah yang kita tangani, oknum di perusahaan pemerintah meminjamkan uang kepada seseorang, kemudian ternyata seseorang itu diduga menerima TPPU, padahal dia tidak tahu. Tetapi di TPPU itu ada kalimat normanya, ia mengetahui atau patut menduga. Jadi patut menduga makna normalnya, apakah ini
bisa dikatakan wajar ataukah tidak. Nah, kalaupun Gus Miftah ataupun Ustadz kita menyampaikan dia tidak tahu, ya bisa jadi dia tidak tahu karena peristiwa itu sebelum terjadinya TSK Gus Miftah, maaf, TSK Wahyu Kenzo. Nah, namun tentang waktu lelang itu tahun 2001, peristiwa hukum penipuannya ini tahun 2020, 2021, 2022. Segala aktivitas perbuatan TSKWK ini patut diduga merupakan hasil kejahatan. Tugas kami sebagai lawyer untuk mengungkapkan aliran dana yang diterima oleh orang-orang yang disebutkan, kemudian diterima oleh Wahyu Kenzo dengan pencucian uang, baik bergerak atau tidak bergerak berbentuk harta, itu harus diusut tuntas. Tidak lain tidak bukan, barang tentu untuk kepentingan para korban dan pada akhirnya diputuskan oleh pengadilan dikembalikan kepada korban dengan putusan yang ingkrah. Oke, Bang. Dan juga kalau untuk kan di sini antara Raffi dan kita kan memang berbeda nih Bang untuk dari ya. Jadi apakah RA sama Atta ini juga mereka itu sebagai brand ambassador ya harus mengembalikan secepatnya atau menurut hemat kami kan mereka harus menyampaikan ke publik ataupun menyampaikan ke klarifikasi ke penyidik. Apakah benar mereka sebagai brand ambassador ataupun tidak? Kalaupun itu benar, maka pertanyaan berikutnya, apakah mereka menerima atau tidak uang dari TSKWK ini berbentuk brand ambassador, jasa brand ambassador? Nah, kalaupun itu menerima, maka hemat kami bisa disampaikan ke penyidik apakah itu bisa dikembalikan ataukah tidak. Maka lagi-lagi penetrasi terkait dengan pembacaan norma hukum pasal 5 memang harus dijernihkan oleh kawan-kawan penyidik karena bagaimanapun juga itu adalah kewenangan dari subjektif penyidik untuk meneruskan perkara ini apakah bisa disita ataupun tidak disita. Tugas kami untuk menelusuri itu. Paling tidak masyarakat bisa tercerahkan, kemudian paling tidak penyidik bisa membuat konstruksi hukum bahwa pola-pola robot trading ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan public figure. Harapannya ini tidak terjadi lagi. Kalau ini terus terjadi, maka ke depannya pola-pola seperti ini akan terus terjadi dan banyak korban yang dirugikan. Oke, ada lagi? Cukup Bang. Terima kasih. Jelas ya? Terima kasih Bang. Ada yang lain lagi? Makasih Bang. Foto dulu lah kita. Oh ya, sekali lagi aku juga kepada kawan-kawan hari baik bulan baik ini besok mau mudik. Jadi selamat hari raya. Ada salah nggak bawa? Ada salah kata, mohon maaf ya. Selfie dulu lah. Saya boleh Bang, selfie Bang. Iya. Tunggu Bang, bergaya Nggak nyindir masalah.